Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ustadz, santri-santri Ustadz yang berbahagia, yang sehat walafiat, dan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke pokok permasalahan pada pertemuan kedua ini, yaitu bab 2 tentang permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Sebelumnya kita dijelaskan bahwa masalah ekonomi adalah bagaimana uh, barang yang langka atau sumber daya yang langka diakibatkan oleh uh, kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan sumber daya alam itu terbatas. Yang akan kita pelajari di bab 2 ini tentu sudah saya jelaskan tadi ya. Kita masuk ke pokok permasalahan, yaitu masalah pokok ekonomi klasik atau masalah ekonomi ditinjau dari kesederhanaannya atau sederhana. Ya, maksudnya ekonomi klasik di sini adalah ekonomi ditinjau dari sederhana, permasalahannya secara sederhana. Ya, masalah ekonomi yang dari sudut pandang sederhana. Ya, masalah ekonomi yang ditinjau dari masalah ekonomi klasik dibagi menjadi 3 masalah. Yang pertama adalah masalah produksi, kemudian adalah masalah distribusi barang, kemudian masalah konsumsi barang. Ya, jadi masalah itu tidak lepas dari 3 ya, yaitu masalah produksi. Masalah produksi yang dibahas yaitu masalah produksi, permasalahannya tentang bagaimana cara kita memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau rakyat ya, atau masyarakat dunia. Jadi produksi barang itu tentu ada masalah ya. Kenapa memproduksi barang itu ada masalah? Iya, karena memproduksi barang itu tidak hanya gujuk-gujuk kebutuhan orang langsung diproduksi, tidak. Harus ada surveinya, harus ada observasi barang yang dibutuhkan masyarakat. Apa sih kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting di masyarakat, itu diteliti dulu. Baru nanti dievaluasi, baru digodok, baru diproduksi ya. Produksi ini pun ada masalahnya, nanti masalah pengadaan modal produksinya. Modalnya apa saja? Modal uangnya, modal sumber daya alamnya, kemudian modal tenaga kerjanya, kemudian modal sumber daya alamnya ya, itu dia. Kemudian lagi masalah produksi apalagi, yaitu keadaan masyarakat yang heterogen mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi itu beragam jenisnya. Jadi memproduksi barang itu tidak bisa satu jenis. Ada produksi barang, misalnya satu PT seperti Unilever ya. Dia memproduksi barang tidak hanya sabun saja, tapi ada minyak goreng, ada es krim, ada susu, ada snack-snack dan lain-lain sebagainya ya. Ada produk kesehatan. Nah, itu kenapa bisa berbeda-beda produksi barang suatu perusahaan? Karena masyarakat tadi heterogen, kebutuhannya berbeda-beda. Yang satu kebutuhannya ini, yang satu kebutuhannya ini. Yang laki-laki dengan perempuan tentu beda kebutuhannya. Ya. Kalau yang laki-laki kebutuhannya paling parfum, aksesoris laki-laki, bajunya, kemudian jarang pakai bedak, jadi kosmetik jarang. Tapi kalau perempuan tentu ada pelembabnya, ada pemutihnya, ada pengharumnya, ada BB-nya, wah macam-macam. Ya, itu dia, maka mengakibatkan barang yang diproduksi itu berbeda-beda. Kenapa? Karena faktor heterogen atau berbagai jenis kebutuhan masyarakat. Nah, makanya berbeda-beda ya. Kemudian lagi masalah produksi itu dasar pemikirannya ya, dasar pemikiran bagaimana melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi permasalahannya adalah bagaimana produksi itu untuk memenuhi kebutuhan. Jadi memproduksi barang itu bukan untuk memproduksi barang habis itu dapat duit, tidak, tapi untuk kebutuhan masyarakat. Barang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau misalnya PT Unilever memproduksi barang itu untuk kebutuhan masyarakat. Tujuannya untuk kebutuhan masyarakat, baru profit nantinya. Ya, itu dia. Kemudian lagi, setelah barang tadi itu sudah ada permasalahan, ada barang sudah diproduksi, kemudian
sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, timbul masalah baru lagi ya di masalah ekonomi klasik, yaitu bagaimana cara menyalurkan barang tadi yang sudah diproduksi itu sampai ke tangan konsumen ya. Kalau barang itu tidak sampai ke tangan konsumen, percuma saja diproduksi, nanti malah busuk di gudang ya, tersimpan di gudang. Contohnya tadi misalnya PT Unilever memproduksi makanan. Apa makanannya? Misalnya susu ya, atau makanan ringan. Itu barang itu kan sudah diproduksi, harus sampai, terus habis setelah produksi disimpan ke gudang. Di gudang, orang gudang harus menyalurkannya atau mendistribusikannya. Nah, cara perusahaan mendistribusikan barang sampai ke tangan konsumen itu menimbulkan masalah. Nah, barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan tadi yang distribusi akan sampai ke tangan konsumen membutuhkan. Itu perlu proses atau perlu disalurkan. Kemudian barang dan jasa yang tidak sampai ke tangan konsumen tidak ada gunanya dan tidak akan memuaskan kebutuhan konsumen. Itu masalahnya. Inti dari masalah pendistribusian barang yang sudah diproduksi tadi. Jadi barang yang sudah diproduksi harus tersampaikan, harus didistribusikan ke masyarakat atau ke konsumen ya. Seperti juga beras seperti itu juga ya. Misalnya Bulog itu udah beli gabah sama petani-petani di Indonesia, habis itu diproduksi jadi beras Bulog kan sudah diproduksi, tentu disimpan di Bulog ya. Nah, disimpan di Bulog ini dia harus disalurkan, kalau tidak nanti di gudang akan menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Barang yang beras tadi bisa busuk, bisa tumbuh kutu, nanti ada kutu. Kalau beras sudah ada kutu, wah, berasnya sudah tidak bisa dikonsumsi. Kemudian lagi masalah ekonomi klasik, setelah di masalah produksi sudah kita selesaikan, masalah distribusi sudah selesaikan, sudah tampillah ke tangan konsumen. Rupanya barang itu sampai ke tangan konsumen tentu harus dikonsumsi. Pengkonsumsi barang itu ada masalah lagi ya. Jadi barang yang dikonsumsi masyarakat itu menimbulkan masalah lagi. Apa masalahnya? Masalahnya yaitu alat pemenuhan kebutuhan yang diproduksi apakah memang dibutuhkan oleh konsumen? Tidak. Contoh, barang yang akan dikonsumsi masyarakat, misalnya antum diberi atau baru beli ya, beli sesuatu, misalnya beli HP ya. HP ini kan sudah diproduksi, sudah didistribusikan oleh perusahaan ya. Kemudian sampai ke tangan antum. Nah, sampai ke tangan antum, apakah HP itu memang betul-betul antum butuhkan atau tidak? Atau hanya sekedar gaya-gayaan? Itu jadi masalah. Itu termasuk masalah konsumsi. Misalnya antum hanya butuh cuman HP biasa saja untuk nengok pembelajaran online, tidak untuk yang lain. Jadi HP-nya tidak perlu mahal-mahal. Tidak perlu yang harga 3 juta, 5 juta, 10 juta atau iPhone, tidak perlu. Cukup HP yang 800 ribu, 900 ribu atau HP yang sudah 4G. Bisa untuk belajar online. Foto-fotonya bisa ya, tidak harus mahalnya. Jadi barang yang sampai ke konsumen atau sampai ke antum itu barang yang betul-betul antum butuhkan tidak? Yang betul-betul antum konsumsi tidak? Ya. Nanti beli harga mahal HP 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi untuk cuman buka browsing aja. Browsing, habis itu YouTube, habis itu macam. Jadi tidak terlalu membutuhkan HP yang mahal. Tentu dipaksa-paksa untuk membelinya. Jadi akhirnya benefitnya itu kurang. Ya, benefitnya itu sangat kurang. Nah, itu akibatnya. Ya. Nah, itu permasalahan yang timbul. Kemudian masalah konsumsi adalah selera. Ya. Masalah konsumsi, selera antum dengan HP yang diproduksi perusahaan tadi. Ya, HP banyak macam-macam. Ya. Jadi tadi yang pertama masalahnya barang yang HP yang antum butuhkan tadi itu sesuai enggak dengan kebutuhan antum? Memang betul-betul antum pakai tidak?
atau hanya sekedar gaya-gaya. Itu harus dibutuhkan. Kemudian lagi masalah yang kedua, timbul lagi selera ndak antum dengan apa tadi, HP tadi. Kalau selera, selera. Kalau tidak, tidak ya. Jadi masalah konsumsi yang kedua yaitu barang yang dikonsumsi tadi sesuai enggak dengan selera, budaya, agama, serta konsumen, daya beli konsumen. PT-PT ya, hubungannya ke uang ya. Misalnya perusahaan daging beku memproduksi daging ya, yang diproduksinya apa, daging babi. Nggak mungkin dia dikirim ke Indonesia ya, karena tidak sesuai budaya dan agamanya dikirim ke sini ya. Itu termasuk masalah konsumsi juga ya. Dikirim ke mana perusahaan tadi, atau perusahaan yang menghasilkan daging babi buku tadi, ya dikirim ke negara-negara Eropa dan lain-lain sebagainya ya. Mungkin demikian pokok masalah ekonomi klasik itu yang pertama.